Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi materi penguatan, yaitu mata pelajarannya adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, yang pertama, secara astronomis Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik, yaitu letaknya di sebelah timur Indonesia, dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ini keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama adalah menambah devisa negara. Yang kedua, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. Yang keempat, sebagai jalur perdagangan internasional. Kemudian yang kelima, sebagai destinasi pariwisata utama. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ini dinamakan kegiatan perindustrian. Kegiatan perindustrian ini termasuk kegiatan usaha ekonomi. Di sini ada soal. Kira-kira bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Caranya yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi di sini harus bersaing secara sehat. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain, tidak boleh iri. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dan dengan meniru sikap positif orang. Jadi kalau ada seseorang yang berhasil, kita harus meniru diambil sikap positifnya. Kemudian pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ini interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Kemudian contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Contohnya itu mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah, maka hasil panen juga akan meningkat. Kemudian penambangan, manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. Itu interaksinya. Kemudian reboisasi, dilakukan untuk mengurangi menanami hutan yang gundul. Supaya apa? Supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yaitu tebang pilih. Kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ini adalah yang pertama. Ini ada bersekolah. Jadi di sekolah akan terjadi interaksi sosial antara siswa dan guru. Kemudian berbelanja di pasar. Di pasar akan terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kemudian bekerja.
Nah, ketika bekerja akan terjadi interaksi sosial antar rekan kerja. Nah, mungkin itu tadi penguatan materi pada hari ini. Nah, sekarang kalian kerjakan ini tugas soal evaluasi online. Nah, ini tulis langsung jawabannya di buku tulis, kemudian dikirim lewat WA. Jawabannya difoto. Nah, yang pertama, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Coba sebutkan nama dua benua dan dua samudra tersebut. Nah, dan yang nomor dua, sebutkan keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, selamat mengerjakan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.